kalau misalnya penggunaan teknologi kita terapkan ke dalam bisnis kita bisa lebih cepat untuk maju. Dan cukup terbukti dari nasi uduk Babe Ali ya sekarang naiklah nih ke permukaan. Saya kalau nggak ada GoFood pada saat pandemi pasti udah tutup. 90% penjualan itu dari online. Dari GoFood. Apa? Tuh mic gue sampai kesenggol. 3 juta dalam satu hari. Balik lagi di Ngopi GoFood, ngobrol pintar bareng GoFood bersama aku Soraya Hilmi. Tepuk tangan dulu dong. Yuk kita lanjutin obrolan kita barengan sama Ricky Marsal. Ada inovasi-inovasi apa yang kamu kasih jujur ya, saya udah duluan makan nih. Saya kan sebelum interview orang harus saya cobain dulu dong. Ya? Udah kenyang udah dong. Kan sekarang emang bukan sekarang ya, let's say 5 tahun terakhir lah. Tren geprek. Ya, aku kebetulan memang geprek generation. Wow. Kalau orang-orang sandwich generation, kalau aku geprek generation, di mana memang fenomena si menu yang satu ini heboh lah ya. Heboh banget. Heboh sekali. Tadi aku cobain juga dari nasi uduk Babe Ali dan yang namanya kalau ada kata di atas enak itu sambal enak banget. Nah, boleh dong dibagikan ke teman-teman yang tengah menyaksikan sekarang, apalagi nih inovasi-inovasi menu yang dilakukan oleh nasi uduk Babe Ali. Jadi inovasi kita nggak bisa stop inovasi. Bener. Karena yang tadi saya bilang, apa yang bagus hari ini besok belum tentu bagus. Apa yang orang-orang lagi doyan kayak zamannya rainbow cake, semua sampai anduk jadi rainbow cake motifnya. Tren ya. Berarti makanan pun ada trennya. Pasti ada trennya. Kayak yang tadi Mbak Aya bilang, geprek itu benar-benar jadi fenomenal sekali. Betul. Pada tahun sebelum pandemi kan itu kan. Iya, sebelum pandemi. Ya, let's say 5 tahun ini lah ya. Itu benar-benar fenomenal. Nah, kalau misalnya Babe Ali mau ikutan, saya mikirnya pada saat itu ya tetap harus itu balik lagi intisari dari brand tersebut apa, jangan sampai hilang gitu kan. Makanya saya bikin produk geprek uduk. Kemudian ada lagi yang viral. Apa tuh? Kulit. Pernah kan kulit? Iya, itu juga tuh. Kulit goreng, nasi kulit goreng. Nah, itu kulit ayam juga pernah saya jadikan menu seasonal. Jadi ada menu seasonal kulit ayam dengan sambal mata gitu. Selain menu apalagi nih? Mungkin si alat makannya atau apanya gitu, inovasi-inovasi lain sampai kemasannya juga kan? Tetap karena kita sekarang kan udah di ekstranya teknologi ya. Bener. Untuk membantu penjualan saya pakainya POS. Karena kalau misalnya nggak ada POS sulit ya untuk melakukan pencatatan, kemudian juga untuk tracking bahan baku. Itu akan lebih ribet lah dibandingkan zaman dulu. Ya kan? Nah, dari situ juga udah memudahkan kita untuk mengontrol dan juga menjaga dari HPP supaya waste-nya juga nggak terlalu banyak gitu loh. Berarti ada keterlibatan penggunaan fitur yang ada di aplikasi juga yang akhirnya ketika kamu aplikasikan nih ke kemajuan ataupun inovasi produk kamu sangat membantu ya. Betul. Ada juga marketing channel OFD. Betul. Di GoFood. Nah, kalau misalnya sekarang jualan udah banyak cara gitu kan. Bener. Di e-commerce bisa. Kemudian salah satunya kalau misalnya di resto kita harus bisa mengandalkan marketing channel di online food delivery. Nah, salah satunya kan di GoFood. Betul. Kenapa sih? Itu ibaratnya kayak gini loh. Kayak dapur kita tuh toren. Toren air. Ini saya lagi bayangin dulu. Toren air, kalau selangnya cuma satu, airnya cuma bisa dinikmati oleh satu orang. Tapi kalau misalnya kita bikin cabang, benar, ya kan, tambahin lagi selangnya satu lagi, bisa dinikmati 2 orang. Itu juga sama dengan istilahnya dengan adanya online food delivery dari GoFood. Berarti marketing channelnya kita kan bertambah. Yang bisa menikmati Babe Ali itu lebih banyak lagi. Betul, lebih luas lagi jangkauan marketnya ya. Dan itu sangat membantu kita sebagai pemilik resto untuk bisa
memperluas jangkauan kita. Karena kalau misalnya kita delivery sendiri, kalau misalnya kita udah punya karyawan, kalau misalnya kita masih sendiri, nganter sendiri, berarti resto kita tutup dong pada saat kita lagi nganter. Bener, itu kenapa tidak dimanfaatkan? Betul, kalau yang ada sudah kenapa tidak disediakan. dimanfaatkan gitu itu kan. tadi, apalagi kalau teman-teman tahu nih cara memaksimalisasikan nih fitur-fitur ataupun tools yang sudah ditawarkan untuk para partner lah sekalian, biar bisa menggunakan tools tersebut. Jadi kalaupun bingung, nanti ada bimbingannya juga. Sebelum ke situ, tahan dulu. Aku mau membahas sedikit karena ini udah masif banget nih kan dari 2017. Oh, bukan band ya. Oh, tiba-tiba gue nyanyi enggak. Ini karena saking masifnya challenge terbesar kalau ngomongin soal waralaba ataupun restoran yang sudah mulai bertambah cabang kayak lebih dari satu adalah mempertahankan kualitas dari produk itu sendiri. Apa tantangan yang dirasakan dalam berusaha mempertahankan kualitas? Tantangannya itu satu karyawan ya. Oh jelas. Nanti itu kayaknya ada sesi ngopi sendiri lagi dong. Oke, kalau itu ya. Ini spoiler. Karena sedikit curhat ya oke. Ini pasti yang lagi nonton yang para pemilik usaha, bener banget itu. Bener banget itu. Aduh ampun, mendingan saya kerja sendiri katanya. Mana yang katanya pengen jadi bos mana? Oke, berarti karyawan cukup challenging. Oke. Kemudian yang pasti mempertahankan kualitas. Karena kalau misalnya kita masak di satu tempat, kita ke tempat yang baru pasti akan berubah. Bener. Ya kan? Ada seperti apa ya? Bilangnya tuh kayak keinginannya kita, misalnya mau bentuk dapurnya yang bagus kayak gini gitu kan. Tapi ternyata kan cara kerja kita sebelumnya berbeda dengan yang kita inginkan. Itu udah bisa jadi challenge lagi, itu satu. Yang kedua, gimana supaya rasa itu bisa sama antara cabang satu dengan cabang yang lainnya. Nah itu maksud aku akhirnya bisa menanggulangi situasi itu, apa yang dilakukan? Saya bikin yang namanya central kitchen. Oh benar. Jadi rata-rata semuanya berpikir itu memang salah satu solusi terbaik ya. Itu solusi terbaik daripada istilahnya kita memberikan SOP yang banyak banget untuk menu kita gitu kan. Menu kan kita syukur-syukur kalau cuma satu. Kalau misalnya ada variatif dan banyak, contohnya kayak di Babe Ali cukup nggak sampai banyak banget tapi nggak sampai dikit banget juga gitu kan. Nah salah satu jalan paling cepat shortcutnya itu adalah pakai central kitchen. Jadi barang yang ada di cabang itu sudah tinggal proses masak terakhir aja sebelum disajikan. Nah total cabangnya sampai sejauh ini? Sekarang ini 2. Sudah ada 2 cabang dengan 1 central kitchen itu ya? Iya. Oke. Dan untuk bisa menjangkau semakin lebih luas lagi, bagaimana cara meningkatkan visibilitas dan juga jangkauan pasar? Pastinya kalau di Babe Ali 90% penjualan itu dari online, dari GoFood. 90% loh, dia berani keluarin statement ini loh. Gak main-main loh, dia punya warung yang proper juga sekarang sudah. Ada. Kalau dulu kan cuma bisa 5 meja doang, kalau sekarang udah proper enak. Kalau mau 50 orang bisa lah. Ya, itu bahkan gede banget. Ada sombong-sombongnya dikit ya hari ini ya. Gak bercanda. Ada view danaunya. Nah ini aku mau membold, miringin, italic semuanya. Pokoknya karena teman-teman sangat aku tekankan sekali kan. Tujuan utama kita bikin podcast ini kan supaya teman-teman tuh lebih optimis sama usahanya di bidang kuliner yang dijual secara online. Ini ada pemilik resto yang restonya gede, bisa menampung 50 orang. Lo semua nanti ulang tahun gue kita rayain di sini ya. Tapi dia bahkan berani mengeluarkan pernyataan bahwa 90% penjualanmu itu dilaris maniskan oleh online. Online. Oke, boleh tepuk terutama tangan GoFood dong. Ya, terutama GoFood. Masih mau bilang ngapain sih ini podcast nggak bahas buat ngebantu lo semua. Dan dengan kehadiran yalah fitur secara online ini akhirnya membantu melebarkan sayap marketnya semakin lebih luas. Kalau misalnya tidak ada GoFood, ini bukan membesar-besarkan GoFood karena saya diundang di podcast ngopi, enggak. Iya. Saya kalau nggak ada GoFood pada saat pandemi pasti udah tutup. Quotes of the day, tapi bener loh, impactnya sebesar itu. Impactnya sebesar itu karena sebelum pandemi penjualan saya 70% offline. Oke. Iya kan, offline bener-bener hampir setiap malam bisa full. Rame ya. Tapi sejak pandemi nggak bisa makan di tempat,
nggak bisa jualan. Oh. Ya kan, sampai bayar karyawan aja itu udah harus pakai tabungan gitu. Kisah sedih lagi nih. Gue denger dia cerita gerobak tadi aja gue udah sedih banget tiba-tiba. Tapi ya memang ups and down-nya berbisnis kan seperti itu ya. Tapi kalau kalian percaya dengan produk dagang kalian, apalagi Ricky tuh benar-benar yakin sama menunya ini, terlihat bisa melewati ya fase-fase yang berat seperti itu. Untungnya ada GoFood. Tulis lagi ya quotes dari ini, untungnya ada GoFood. Hingga semakin meluas lah dan cukup memegang marketnya lah untuk nasi uduk. Pasarnya nasi uduk nih, terutama daerah Jakarta, si nasi uduk Babe Ali ini ya siapa yang gak tahu sih. Jadi teman-teman, kalau kita sedikit aku simpulin ya dari obrolan yang sekarang, ada peran GoFood di dalam membantu usahanya Ricky dengan nasi uduk Babe Ali untuk pula bersaing dengan kompetitor di pasar kuliner lokal. Betul. Boleh dijabarkan, coba dielaborasikan itu. Karena saya join GoFood itu hitungannya early. 2017. Ya 2017 itu langsung online. 3 bulan. 3 bulan setelah lama. buka. Karena lama. Apa? Karena pada saat awal itu buat daftar GoFood tuh susah banget. Betul. Tapi kalau sekarang kan udah ada super apps tuh kan. Iya, jadi mempermudah pastinya. Ada GoBiz, jadi kayak kita isi data 10 menit aja, tinggal nunggu verifikasi data, mungkin 2-3 hari udah selesai. Udah bisa, istilahnya udah bisa online di GoFood. Gitu. Jadi gini. Jadi ketika akhirnya berusaha untuk bisa, sorry nih aku kasih gambaran sedikit ya biar teman-teman ada benang merahnya nih dari obrolan. Kita tahu ada banyak nasi uduk, apalagi yang menggiring nama Kebon Kacang. Nasi uduk Kebon Kacang di mana-mana, ada Babe Ali, Babe Simon, Babe siapa, ada banyak. Tiba-tiba kamu bisa naik nih ke permukaan dengan bukan sikut ya, maksudnya menyalip kompetitor lokal dengan kuliner sejenis. Itu seperti apa elaborasinya? Iya, jadi yang tadi saya bilang, saya kan masuk di GoFood itu cukup awal dan adaptasi kompetitor saya yang istilahnya lebih tradisional, lebih lambat ke teknologi. Oh, karena mereka masih percaya sama offline-nya ini. Betul. Dan saya sebagai anak muda zaman itu sampai sekarang. Lebih percaya kalau misalnya penggunaan teknologi kita terapkan ke dalam bisnis kita bisa lebih cepat untuk maju. Dan cukup terbukti dari nasi uduk Babe Ali ya sekarang naiklah nih ke permukaan. Bahkan dia sudah mencoba di 2017 itu, ya masih sulit lah ya kalau mau apply untuk bisa di approve. Restorannya juga. Bahkan dulu masih ada sistem di telepon sama sales juga kalau nggak salah. Dirimu dapat juga yang seperti itu? Dapat, dan ini udah masuk ke yang kalau misalnya kenapa sih Babe Ali bisa lebih ramai dibandingkan yang lain gitu loh. Jadi saya ingat banget tiba-tiba di suatu siang saya ditelepon sama sales dari GoFood tuh, ya kan. Nah dia nawarin saya untuk bikin promo. Promonya itu nggak nanggung-nanggung, 50%. Nama promonya itu kalau nggak salah Blitzkrieg, saya masih inget banget. Iya benar. Kalau sekarang kan mega promo namanya maksimal, promo maksimal. Kalau dulu namanya Blitzkrieg, itu benar-benar cuma seasonal aja tuh. Dan kamu salah satu dihubungin. Salah satu yang dihubungin. Untungnya dihubungin, karena pada saat itu titik baliknya nasi uduk Babe Ali. Kayak dapet roket gitu loh. Busnya gitu. Karena pada saat itu jujur omsetnya nasi uduk Babe Ali di GoFood itu paling sehari cuma 100-200 ribu lah. Pada saat ikut diskon 50% dengan catatan saya bundling menu saya dengan minuman. Karena kan kita tahu minuman itu kan marginnya cukup besar. Ya kan? Tapi saya juga mikirin supaya minuman ini nggak bikin ribet operasional, saya pakai yang kemasan jadinya. Kamu bundling dengan yang langsung jadi aja. Yang langsung jadi. Nah itu pada saat ikut promo itu, saya harapannya itu kalau bisa nyentuh 500 ribu aja itu udah happy banget. Karena sebelumnya hanya 100-200 ribu. Ternyata bisa sampai 3 juta, hampir 3 juta. Apa? Tuh mic gue sampai kesenggol. 3 juta dalam satu hari. 1 hari. Karena ikut si promo bundling itu.
Luar biasa GoFood. Ini aku lagi di otak nih, lagi berpikir kekayaannya seorang Ricky Marsal ya. Halo pemirsa, ya para partner GoFood aku ingetin. Ingat tiap tanggal berapa? Tiap tanggal 15. GoBiz Dashboard itu jadi semua penjualan kita akan terekamkan oleh GoFood dan itu akan ditampilkan menjadi data yang bisa kita lihat dan kita olah menjadi sebuah informasi yang kita kalau misalnya kita gunakan tuh powerful banget. Sedangkan karyawan kan nggak ada gapnya buat kita bayar karyawan. Iya dong. Bayar gajinya, betul kan? Belum ada yang beli nih jam segini kamu nggak aku gaji, nggak mungkin dong.